Pertemuan 9. Cyber Law. Law. Pertama, pengantar Cyber Law. Pengertian Cyber Law. Cyber Law atau hukum siber adalah keseluruhan prinsip, norma, dan regulasi hukum yang mengatur aktivitas manusia dalam ruang cyberspace, terutama yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan internet. Kunci konsep melibatkan aspek hukum dalam dunia maya, fokus pada keamanan data, transaksi digital, hak kekayaan intelektual, privasi, dan kejahatan siber. Contoh cyber law di dunia nyata, kasus informasi dan transaksi elektronik, penyebaran hoaks, atau ujaran kebencian melalui media sosial, pelanggaran hak cipta, pembajakan software, musik, atau film melalui situs ilegal, e-commerce fraud, penipuan transaksi jual-beli online. Kedua, landasan hukum nasional cyber law di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Undang-undang ini merupakan fondasi utama cyber law di Indonesia. Mengatur informasi elektronik, transaksi elektronik, tanda tangan digital, dan dokumen elektronik. Mengatur larangan penyebaran konten sara, pencemaran nama baik, hoax, dan akses ilegal hacking. Diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun ke-2016. Kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE menjelaskan ulang beberapa pasal kontroversial seperti pasal 27 konten negatif dan pasal 28 hoax sara, memberikan kejelasan mengenai bentuk pelanggaran dan batas tanggung jawab pengguna. Ketiga, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang PDP mengatur hak-hak subjek, data dan kewajiban pengendali atau pemroses data, memberi sanksi administratif dan pidana atas penyalahgunaan data pribadi, membentuk otoritas independen perlindungan data pribadi. Keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, mengatur penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Dasar hukum untuk menangani kejahatan, seperti penyadapan ilegal dan penyalahgunaan jaringan. Kelima, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Memberikan status hukum atas dokumen digital sebagai dokumen sah, penting dalam sistem e-bisnis dan e-government. Keenam, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. TPPU mengatur pelacakan dan pemblokiran transaksi keuangan hasil kejahatan digital, misalnya hasil penipuan daring, judi online, dan sebagainya. Ketujuh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 penting untuk kasus cyberbullying, doxing, revenge porn, atau pelecehan daring. Kedelapan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, relevan dengan pelanggaran konten digital seperti video, gambar, musik yang diunggah tanpa izin. Kesembilan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, mengatur perlindungan desain digital, UI, ikon aplikasi, template yang bersifat estetis, dan bisa dikomersialkan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, melindungi brand digital, logo, dan nama domain yang bisa disalahgunakan dalam dunia maya. Kesebelas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penting untuk kasus platform digital besar e-commerce, search engine yang melakukan praktik anti persaingan. Kedua belas, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Banyak pasal umum yang tetap bisa digunakan untuk kasus cyber, seperti penipuan pasal 378, pencemaran nama baik pasal 310,
dan 311, dan sebagainya. Perlu dicermati pembaruan dalam KUHP baru nomor 1 tahun 2023 yang mulai berlaku penuh tahun ke-2026. Ketiga, ruang lingkup cyber law. Aspek yang dicakup cyber law sebagai berikut. 1. Privasi dan perlindungan data pribadi. 2. Hak kekayaan intelektual digital software, konten, desain. 3. Transaksi elektronik dan tanda tangan digital. 4. Kejahatan cybercrime. 5. Tanggung jawab platform digital dan internet. Service provider. 6. Keamanan jaringan dan sistem elektronik. 7. Etika dan kebebasan berekspresi di internet. 4. Cybercrime, kejahatan siber. Pengertian cybercrime, segala bentuk aktivitas kriminal yang dilakukan melalui komputer atau jaringan internet, baik untuk menyerang sistem, mencuri data, menipu, atau menyebar konten ilegal. 2. Klasifikasi cybercrime. A. Against person, penipuan online, doxing, cyberbullying. B. Against property, carding, ransomware, phishing. C. Against government, terorisme digital, sabotase situs pemerintah, dan propaganda. 3. Contoh kasus nyata, serangan ransomware WannaCry global, peretasan data BPJS, Kesehatan Indonesia. Kasus ujaran kebencian di media sosial oleh public figure. 4. Strategi penanggulangan, kerjasama antar negara Interpol, ASEAN, Lembaga Siber Nasional, BSSN, Kominfo, pendidikan kesadaran digital untuk masyarakat. 5. Perlindungan data pribadi Undang-Undang PDP. Esensi Undang-Undang PDP, perlindungan atas data seseorang yang diolah oleh pihak lain. Persetujuan eksplisit menjadi dasar. Pemrosesan data, hak subjek data, hak akses, hak koreksi, hak hapus, hak untuk keberatan. Kewajiban pengendali dan prosesor data, menyimpan data dengan aman, melaporkan pelanggaran data. Keenam, hak kekayaan intelektual di dunia digital. Bentuk-bentuk HKI di dunia maya, software, kode program, desain web, aplikasi, konten media musik, video, foto, artikel, pelanggaran umum, pembajakan software dan film, reupload tanpa izin, pemalsuan digital deepfake, watermark removal. 7. Etika dan kebebasan berekspresi di internet. Etika penggunaan teknologi, menghindari penyebaran kebohongan, pencemaran nama baik, pelecehan. Batasan kebebasan ekspresi harus tunduk pada Undang-Undang ITE dan KUHP, tidak merugikan kehormatan orang lain. 8. Tantangan dan masa depan cyber law. Tantangan saat ini, kecepatan perkembangan teknologi versus kecepatan regulasi, anonimitas di internet, kejahatan lintas negara. Masa depan, cyber law, artificial intelligence, dan regulasinya, IoT, Internet of Things, dan data privacy, blockchain, dan kontrak pintar smart contract. Kesembilan, studi kasus berdasarkan UU Cyber Law. Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 IT. Kasus seorang pengguna media sosial menyebarkan ujaran kebencian terhadap kelompok agama tertentu, pasal terkait. Pasal 28 ayat 2, penyebaran SARA. Putusan nyata, kasus ujaran kebencian di Twitter. Kedua, UU Nomor 19 Tahun 2016. Revisi Undang-Undang IT, kasus seorang ibu rumah tangga melaporkan penghinaan via WhatsApp grup tetangga, pasal terkait. Pasal 27 ayat 3, pencemaran nama baik secara elektronik, kritik sering disalahgunakan untuk kriminalisasi ekspresi pribadi. Ketiga, UU Nomor 27 Tahun 2022 PDP. Kasus, sebuah e-commerce membocorkan data 91 juta pengguna ke forum hacker. Pasal terkait, Pasal 55, kewajiban pengendali data menjaga keamanan data pribadi, contoh nyata, kasus kebocoran data, Tokopedia 2020, dan IndiHome 2022. Keempat,
UU Nomor 36 Tahun 1999 Telekomunikasi, kasus seorang wartawan menyadap percakapan via telepon seluler untuk bahan berita tanpa izin. Pasal terkait, Pasal 40, larangan penyadapan ilegal, dampak, pelanggaran privasi dan profesionalisme jurnalistik. Kelima, UU Nomor 8 Tahun 1997, dokumen perusahaan, kasus sebuah startup menghapus dokumen keuangan digital dari server secara sepihak saat audit. Relevansi dokumen elektronik tetap dianggap sebagai bukti resmi dalam hukum. Keenam, UU Nomor 8 Tahun 2010, TPPU, kasus seorang pelaku penipuan online menyamarkan hasil penjualan dari phishing lewat banyak rekening. Pasal terkait, Pasal 3 dan 5, pelacakan dan pemblokiran aliran dana hasil kejahatan digital. Ketujuh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Perlindungan Saksi dan Korban. Kasus korban pelecehan seksual via Zoom diancam agar tak melapor. Relevansi, korban berhak dilindungi secara hukum agar tidak diintimidasi oleh pelaku daring. Kedelapan, UU Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta. Kasus sebuah channel YouTube mengambil musik dari komposer tanpa izin dan monetisasi ulang. Pasal terkait, Pasal 9, hak eksklusif pencipta, tindakan, gugatan DMCA, atau pelaporan hak cipta ke YouTube. Kesembilan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Desain Industri. Kasus sebuah developer meniru desain antarmuka aplikasi milik pesaing tanpa izin. Relevansi, UI atau UX aplikasi bisa dilindungi jika didaftarkan sebagai desain industri. Kesepuluh, UU Nomor 20 Tahun 2016. Merek dan indikasi geografis. Kasus nama domain mirip dengan brand besar digunakan untuk menjual produk palsu cybersquatting. Contoh, domain tokopedia.com digunakan untuk menipu pengguna Tokopedia. Kesebelas, UU Nomor 5 Tahun 1999. Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kasus, perusahaan marketplace mengutamakan produk sendiri dalam algoritma pencarian, menyulitkan UMKM. Contoh nyata, praktik self-referencing yang dilarang di banyak negara. Kedua-belas, KUHP baru Nomor 1 Tahun 2023. Kasus, seorang remaja membuat akun palsu untuk menipu pengguna jual beli daring. Pasal terkait, Pasal 378. Penipuan, Pasal 310, pencemaran nama baik. Relevansi, meskipun bukan undang-undang siber, KUHP tetap digunakan dalam konteks digital. Sampai berjumpa lagi, selalu sehat dan tetap semangat.